Jadi kita dari kelompok 2 Shift B dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Jadi kita lagi di mana nih guys hari ini? Lab Teknologi Solid. Jadi kalian penasaran gak sih kalau misalnya obat yang kayak gini tuh dibikinnya kayak gimana? Nah, hari ini kita akan kasih lihat kalian gimana cara bikin tablet dengan metode Granules basah. Yuk, simak yuk. Yuk! Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan, diantaranya adalah laboratory knider untuk membuat massa kepal. Lalu ada granulator untuk membuat granul. Kemudian ada alat untuk evaluasi granul, yaitu corong untuk menguji daya alir. Tape density tester untuk uji kompresibilitas. Dan ada alat untuk evaluasi tablet, yaitu friability tester dan juga hardness tester. Pembuatan granul diawali dengan menimbang zat aktif dan eksipien yang dibutuhkan sesuai formula menggunakan timbangan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam suatu wadah seperti baskom sebagai alas penimbangan. Kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam mixer. Mixer yang digunakan ini adalah dengan model double cone mixer. Bentuk mixer yang seperti kedua corong ini memungkinkan proses pencampuran multidimensi sehingga serbuk dapat tercampur merata. Mixer dijalankan dengan mengatur RPM terlebih dahulu, kemudian menekan tombol hijau agar mesin menyala. Dan ketika sudah selesai, tekan tombol merah sebagai tombol off. Kemudian campuran bahan yang telah homogen dipindahkan ke alat laboratory knider. Lalu cairan pengikat ditambahkan ke campuran zat aktif dan eksipien. Dan alat ini digunakan untuk mencampur zat aktif dan eksipien dengan cairan pengikat sampai terbentuk massa kepal. Pada saat penambahan cairan pengikat, partikel akan digabungkan membentuk aglomerat melalui jembatan basah atau wet bridge. Jembatan basah ini hanya merupakan struktur sementara pada proses granulasi basah karena granul yang lembab kemudian akan dikeringkan. Setelah terbentuk massa kepal, maka adonan akan dicetak menjadi granul di granulator. Setelah terbentuknya granul tersebut akan di oven dan dikeringkan selama kurang lebih 3 jam pada suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Granul yang sudah di oven dicek kadar airnya. Kadar air granul yang baik itu di bawah dari 2%. Setelah kering, granul diukur laju alir dan sudut istirahatnya. Jadi, pas mengisi pencetak, tidak terjadi kemampatan. Kompresibilitas merupakan nilai yang penting untuk mengatur tekanan pada pencetak saat membuat tablet nantinya. Kalau terlalu rendah, akan tetap jadi granul, dan kalau terlalu tinggi, tabletnya akan pecah. Nah, bulk density volume granul sebelum diletakkan pada alat.
dan type density adalah volume setelah diletakkan pada alat. Selanjutnya, granul yang telah memenuhi syarat kadar air, kerapatan, dan laju alir dicetak menjadi tablet sesuai dengan ukuran yang diinginkan menggunakan rotary punch machine. Tablet yang telah dicetak akan ditampung terlebih dahulu, lalu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi sediaan tablet. Rotary punch machine memiliki dua komponen utama, yaitu punch dan die. Granul masuk ke dalam die dengan bantuan gravitasi, lalu diberi tekanan oleh punch sehingga terbentuk tablet yang solid. Pada saat proses pencetakan tablet, terdapat kemungkinan bahwa tablet akan mengalami kecacatan seperti chipping atau cracking. Hal ini terjadi karena kurangnya lubrikan atau terlalu banyaknya cairan pengikat pada formulasinya. Oleh karena itu, formulasi tablet dengan zat aktif yang laju alirnya buruk dapat ditambah lubrikan seperti talkum dan MG stearat atau mengurangi cairan pengikatnya seperti etanol atau mucilago pengikat. Pertama, kekerasan tablet akan diukur menggunakan alat hardness tester. Tablet ditempatkan pada bagian depan alat agar diameternya dapat diukur. Kemudian, ia ditimbang menggunakan timbangan analitik yang sudah tersambung dengan hardness tester. Berikutnya, tablet yang telah ditimbang ditempatkan pada bagian belakang alat hardness tester untuk diukur tingginya. Setelah data tersebut didapatkan, tablet dimajukan agar dapat diukur kekerasannya. Agar suatu tablet dapat diedarkan di pasaran, ia harus hancur pada rentang 70 hingga 100 Newton. Hasil yang diperoleh kemudian akan diprint di sebelah sini. Berikutnya, 10 tablet yang telah ditimbang ditempatkan dalam alat friability tester untuk menguji daya pertahanan tablet terhadap gesekan dan pergerakan yang dapat menyebabkan kerapuhan. Tablet dibiarkan selama 400 putaran, kemudian ditimbang kembali. Dari data yang diperoleh, kami dapat menghitung persentase kerapuhan tablet. Agar dapat diedarkan di pasaran, sebaiknya kerapuhan tablet tidak lebih dari 0,8%. Untuk memperkirakan waktu hancur suatu tablet setelah dikonsumsi oleh pasien, maka digunakanlah disintegration tester. Pada pengujian ini, 6 tablet ditempatkan dalam basket yang selama proses akan keluar dan memasuki air berulang kali hingga tablet terdisintegrasi sepenuhnya. Bagi tablet yang tidak tersalut, ia perlu hancur dalam kurun waktu 15 menit. Tablet yang disalut oleh gula dan bersifat non-enterik perlu hancur sebelum 30 menit, sementara tablet salut enterik perlu hancur sebelum 45 menit. Nah, sekarang udah tahu kan gimana caranya membuat tablet dengan metode granulasi basah? Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di live ya. Dadah!